Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kecelakaan kereta api kembali terjadi di Kota Padang. Satu unit mobil bak terbuka terseret lebih kurang 20 meter dari perlintasan tanpa palang pintu setelah ditabrak kereta api Minangkabau Express di Ganting, Kelurahan Batangkabung, Ganting, Rabu siang. Pengemudi luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang berunjuk rasa ke gedung DPRD Sumatera Barat pada Rabu siang. Mereka menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law karena merugikan pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. Sejak adanya 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19, penumpang dari Bandara Internasional Minangkabau menuju berbagai kota tujuan di Indonesia mengalami penurunan hingga 10%. Para calon penumpang khawatir mereka akan terjangkit virus tersebut. Inilah mobil yang ditabrak kereta api Minangkabau Express di depan UPTD Pendidikan Koto Tangah di Kelurahan Batangkabung, pinggiran Kota Padang. Akibat kecelakaan tersebut, mobil dengan nomor polisi BA8735BA ringsek. Bahkan, ban mobil pickup juga copot. Menurut saksi mata, mobil datang dari arah pusat Kota Padang, hendak berbelok ke kiri dan masuk ke perumahan di belakang UPTD Pendidikan Koto Tangah. Naas baginya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, sopir berusaha mendahului kereta api yang datang dari stasiun Tabing menuju Pariaman. Kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya, sopir mobil tersebut menderita luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Namun akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit. Petugas kepolisian dari sektor Koto Tangah langsung mendatangi lokasi. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Rabu siang, arus lalu lintas di sekitar TKP mengalami macet panjang mencapai 1 km. Selang. Yang ni tengah keadaannya apa nih? Palu ini cek kan nih? Palunya. Ini sadar enggak nih? Enggak. Enggak sadar ya dia? Enggak sadar ya? Enggak sadar ya? Dia sudah tahan tak tuh. Kira-kira berapa meter dia seret ini? Iya kan gak masuk. Jadi gak masuk kok. Bayi dia kan kawan ke tetangganya lo. Kawan gue lah berhenti. Betul ya? Iya, kawannya lah berhenti. Nantinya tawarin dia masuk. Kecelakaan kereta api di sepanjang jalur dari stasiun Tabing hingga ke daerah Anak Ayah kerap terjadi. Hampir semua kecelakaan itu terjadi di perlintasan yang tidak menggunakan palang pintu. Namun anehnya, hingga saat ini tak ada solusi dari PT Kereta Api maupun pemerintah Kota Padang untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal sebagian besar korban kecelakaan kereta api meninggal dunia. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Padang ini mengawali aksinya di bundaran depan gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sedang digodok di DPR RI. Menurut mahasiswa, Omnibus Law hanya akan merugikan pekerja dan buruh karena banyak hak-hak pekerja yang ditiadakan dalam rancangan undang-undang tersebut. Sedangkan sebaliknya, undang-undang ini sangat menguntungkan pengusaha. Sangat merugikan kaum buruh. Singkat cerita kawan-kawan, kalau kita saksikan rancangan undang-undang cipta kerja, itu sama halnya kita menggantungkan leher kita kepada pengusaha. Mahasiswa kemudian merangsek menuju gedung DPRD Sumatera Barat untuk menemui pimpinan DPRD, namun mereka dihadang aparat keamanan di pintu gerbang. Massa kemudian berteriak-teriak meminta kehadiran Ketua DPRD Sumatera Barat. Namun hanya ada anggota DPRD Sumatera Barat, Bakri Bakar, yang datang menemui para pengunjuk rasa. Tapi kehadiran anggota dewan yang terhormat tersebut ditolak oleh para mahasiswa. Karena tidak dicapai kesepakatan, mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian Polda Sumatera Barat. Laude Juhardio Ansa melaporkan dari Padang. Dengan nomor penerbangan. Beginilah suasana di ruang pemeriksaan keberangkatan Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman pada hari Rabu.
ruangan keberangkatan ini terlihat sepi. Hal ini jauh berbeda dibanding beberapa hari sebelumnya. Menurut General Manager Angkasa Pura II BIM, sejak beberapa hari terakhir terdapat penurunan penumpang, baik domestik maupun internasional. Hal ini diduga merupakan dampak dari adanya 2 warga Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Saat ini banyak calon penumpang pesawat yang akan bepergian mengurungkan niatnya. Mereka khawatir terjangkit virus yang dapat menyebabkan kematian tersebut. Walaupun rencana perjalanan itu sudah lama disusun, banyak calon penumpang yang membatalkan perjalanannya dari BIM menuju berbagai kota tujuan di Indonesia maupun perjalanan internasional. Kalau penurunan penumpang memang dari mulai pengumuman dari Bapak Presiden itu juga agak berdampak memang, karena kemarin memang sudah mulai agak turun sekitar 5%, 10%. Nah itu yang memang dampaknya ada untuk dengan adanya, karena mungkin ya kekhawatiran juga masyarakat ya untuk berpergian. Meski pemerintah telah memberikan insentif kepada maskapai penerbangan sehingga harga tiket menjadi lebih murah, namun hal itu tidak mempengaruhi sikap dari para calon penumpang pesawat terbang tersebut. Apalagi sejak dikeluarkannya himbauan dari beberapa kepala daerah di Sumatera Barat agar tidak ada ASN yang melakukan perjalanan dinas keluar Sumatera Barat. Robiham melaporkan dari Padang. Sejak seminggu terakhir, puluhan toko di Pasar Padang Panjang tak bisa menjalankan aktivitasnya berjualan karena dilarang oleh Kodim 0307 Tanah Datar. Alasannya pedagang yang menempati 79 petak toko di pasar itu belum membayar sewa kepada Kodim 0307 sebagai pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut. Akibat penutupan itu, para pedagang mengalami kerugian karena toko mereka harus ditutup. Jika mereka membandel, maka petugas pengamanan yang mendirikan posko di pasar itu langsung menghampiri pedagang dan memerintahkan untuk menutup tokonya. Ditutup karena Bapak TNI-nya nggak boleh kita dagang di sini, buka kedai. Oh, kalau dibuka warungnya gimana? Disuruh tutup, padahal saya tinggal di sini. Oh, kakak Saya tinggal di sini, nggak masuk udara, apa saya hirup udara kayak ini, dapat penyakit saya nanti Pak. Kalau begini. Oke, Bu. Kalau dibuka juga apa ancaman dari TNI, Bu? Kalau dibuka dia akan gembok kedai saya, padahal saya tinggal di atas. Saya tinggal di sini. Jadi gimana, Bu? Maunya, Bu? Harapannya gimana? Harapan saya pengen Bapak TNI itu punya rasa kasih sayang lah sama perempuan nih. Menurut pihak TNI AD, tindakan penutupan toko yang mereka lakukan bertujuan untuk menertibkan administrasi dengan pengguna toko. Pasalnya, masa sewa tanah bagi puluhan ruko-ruko itu telah berakhir dan perlu diperbarui. Namun sebagian besar ruko-ruko tersebut justru disewakan atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan TNI AD. Dulu memang ada kesepakatan kerjasama, ya. Nah, di situ juga ada masa kerjasama, ya, sesuai dengan aturan 30 tahun, ya. Nah, dan ada catatannya di situ. Jadi ruko ini tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh apalagi dijual belikan. Nah, kenyataannya bahwa ruko-ruko ini sudah banyak yang dijual belikan kepada pihak ketiga, kita bilang. Sudah disewakan. Sementara itu, para pedagang yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengaku jika mereka menolak membayar sewa tanah karena pihak TNI Angkatan Darat tak bisa memperlihatkan bukti sah kepemilikan atas tanah seluas lebih dari 1,5 hektar itu. Dandim 0307 Tanah Datar semestinya bisa memperlihatkan bukti-bukti kepada masyarakat atau pedagang pasar yang ruko 79 lebih, kurang lebih 79 petak ruko. Simple, perlihatkan saja bukti bahwa dia mempunyai kepemilikan seperti sertifikat, terdaftar di JKN, ada buku merah putih sebagai tanda pembayaran untuk di JKN sebagai aset negara. Kisruh soal toko di Pasar Padang Panjang ini telah berlangsung sejak 3 bulan yang lalu. Selama ini pedagang yang berjualan di tempat tersebut tak pernah bersentuhan dengan aparat TNI Angkatan Darat. Alfi melaporkan dari Padang Panjang.